sudah melihat video tentang anak saya, bagaimana dia bisa bangkit dari traumanya menjadi orang yang mempunyai kesuksesan. Saya percaya dia pasti menjadi orang sukses. Kenapa? Karena dia sudah menemukan tujuan hidupnya. Karena itu modal yang utama. Tanpa penemuan tujuan hidup, para pemirsa dan sahabat-sahabat TV Excellent tidak akan mempunyai yang saya sebut 4S. Ya. Orang tanpa tujuan hidup tidak bisa sukses, tidak bisa mencapai apa yang diingat, tidak bisa mantap hidupnya, tidak punya motivasi. Penemuan tujuan hidup ini membuat Anda menjadi orang yang percaya diri. Nah, 4S itu apa? S yang pertama, orang yang mempunyai tujuan hidup, ia akan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. S yang pertama adalah dengan segenap hati. Jadi orang yang menemukan punya tujuan hidup, dia akan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Segenap hati itu artinya emotionally involved. Secara emosi kita akan terlibat. Emotional involved itu kita ada pernah dengar emotional question. Ya, kita akan punya emotional question atau EQ. Itu adalah orang-orang yang melakukan dengan segenap hati. Karena orang tanpa itu nggak mungkin, tanpa tujuan hidup, tanpa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Mesti tahu tujuan hidup Anda. Lakukan itu segenap hati. Anda punya EQ. Kedua, dengan segenap jiwamu, with all of your soul, dengan segenap jiwamu. Jiwa kita harus involved di dalamnya. Orang yang membuat tujuan hidup, jiwanya juga involved. Bahkan dia punya yang disebut spiritual question atau SQ. Jadi kita namanya EQ, SQ. Banyak orang trainingnya hanya berhenti saja di E dan SQ, ya. Belum selesai. Orang yang sudah punya tujuan hidup, dia akan melakukan dengan dahsyat. Dia akan melakukan segenap hatimu, segenap jiwa. Dia juga melakukan dengan segenap akal budinya. Intelijennya juga bekerja. Namanya IQ. Orang yang punya tujuan hidup, dia akan melakukan segala sesuatu dengan segenap akal budinya. Hikmat dia ikut bekerja, bukan hanya pengetahuan. Kalau kita sekolah, kebanyakan kita hanya pengetahuan saja. Tapi banyak orang yang pintar gak punya hikmat. Banyak leader yang hebat, yang jago, tidak punya hikmat. Hikmat sangat penting sekali. Jadi Anda harus mempunyai dalam IQ Anda bukan hanya pengetahuan, tetapi juga hikmat. Memang kalau bicara hikmat dan pengetahuan, ada dua cara pandang dunia atau world view yang membentuk diri kita. Kalau kita berpikir seperti orang Yunani, maka IQ itu hanya pengetahuan. Karena sekolah kita, universitas dibentuk oleh kebudayaan Yunani, ya, Romawi zaman dahulu. Tetapi orang yang hikmat dan pengetahuan itu dibentuk oleh satu bapak yang mungkin sekarang menjadi bapak dari 3 agama, namanya Nabi Abraham dan Nabi Ibrahim. Dia mungkin bapak dari agama Yahudi, bapak dari agama Islam, bapak dari agama dari Kristen. 3. Dia mengajarkan hikmat dan pengetahuan. Zaman dahulu belum ada sekolah. Bagaimana keturunan Abraham ini belajar? Ayah, orang tua menjadi pemegang roh di dalam mengajarkan cara membaca, matematik dan lain-lain. Itu homeschool yang pertama. Dan selain bukan hanya pengetahuan yang mereka ajarkan, mereka mengajarkan hikmat, nilai-nilai, etika, wisdom, semuanya include di dalamnya. Nah, itu tidak ada di dalam kebudayaan Yunani. Kita sekarang belajar S1, S2, S3 itu kebudayaan Yunani. Banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Jadi pada waktu saya bilang dengan segenap akal budimu,
Berarti kita dalam segenap intelligence kita. Bukan hanya pengetahuan tetapi hikmah. Banyak orang pintar belajar pengetahuan, tapi banyak orang tidak belajar hikmah. Mendengarkan acara saya termasuk mendapatkan hikmah. Anak saya ketemu saya, dia belajar hikmah. Jadi ada, tadi kita sudah belajar 3S. Segenap hati, ya, itu kita bicara emosional. Dengan segenap jiwa, bicara spiritual, jadi EQ, SQ. Jadi tadi dengan segenap hati, jadi adalah emosional. Kedua, dengan segenap jiwa, kita bicara S-nya. Ini sudah bicara EQ, SQ, dan IQ dengan segenap akal budi. Tapi juga yang terakhir, untuk bisa menjadi orang yang punya tujuan, dia akan melakukan segala sesuatu dengan segenap kekuatannya. Jadi ada 4 segenap kekuatan. Ini orang-orang yang punya tujuan. Dia jelas. Karena itu kalau kita lihat orang-orang yang juara, bagaimana Rudy Hartono mungkin menjadi juara 7 kali All England, Tiger Woods menjadi juara dunia kelas 1. Kemarin mundur, sekarang juara masuk peringkat 1 lagi. Mungkin Nadal atau dengan lain. Bagaimana itu mereka bisa menjadi orang yang juara? Mereka juara bukan karena pelatihnya. Karena buktinya orang-orang yang berlatih dengan pelatihnya Rudy Hartono kan gak juara juga. Yang berlatih dengan Tiger Woods gak juara seperti Tiger Woods. Ada faktor-faktor yang membuat mereka juara. Mereka tahu tujuan hidupnya. Yuk lakukan apa yang Anda lakukan karena itu tujuan hidup Anda. Karena itu adalah memang panggilan keunikan dari Tuhan yang dalam diri Anda, maka Anda akan sukses. Ada kalau 4S tadi. Jadi 4S itu diingat-ingat. Anda harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Orang yang seperti ini ketika bertanding, ketika melakukan sesuatu, walaupun dia loyo, lemah, capek, nggak ada kata begitu. Dia coba push terus sampai tuntas karena dia tahu apa yang dia lakukan berkaitan dengan tujuan kehidupannya. Jadi para sahabat TV Excellent, temukanlah tujuan hidup Anda sebelum Anda mengalami kerugian dalam kehidupan Anda. Jangan buang-buang waktu diri Anda. Anda setelah mendengarkan ini, temukan itulah dahulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Ini yang paling utama. Ini ketemu, jamin Anda pasti sukses. Demikian pemirsa, episode mengenai hari ini, mengenai menemukan tujuan hidup. Bersama saya Andi Suteja dari Leadership Management Institute dalam Strategic Coaching on the Air. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Demikian, sahabat TV Excellent.